Nah, problemnya kebanyakan orang punya produknya, nggak punya marketnya. Karena Anda salah fokus. Anda harus fokus ke marketnya. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Oke, di video kali ini saya pengen ngebahas lagi kalau Denny Santoso mulai dari nol jualan. Oke, so itu yang request paling banyak kayaknya kemarin itu, kalau Denny Santoso mulai dari nol lagi gimana ya? Oke, so mulai dari nol bisnis atau jualan gitu ya. Jadi kurang lebih saya ngomong yang basic-basic aja dulu, bukan yang terlalu advance banget. Oke, supaya Anda semua paham. Nah, kita ngomongin jualan nih. Kita ngomongin bisnis pertama kali kalau Anda masih sendirian dan sebagainya. Ya, kita ngomongin entrepreneur yang masih UMKM lah ya, yang bener-bener kayak solopreneur baru mulai banget, kita mau ngapain. Oke, first thing first. Kalau Denny Santoso mulai dari nol, saya akan mencari problemnya dulu. Saya udah ulangin bolak-balik kalau ini, oke. Saya mencari problemnya dulu. Jadi, di sini saya tulis problem, oke. Problemnya harus dimiliki banyak orang. Saya nggak mau menyelesaikan masalah yang masalahnya cuma dimiliki oleh Anda satu orang. Oke, kalau Anda punya masalah satu orang, oke. Kemudian saya validasi, banyak nggak yang ternyata seperti ini? Kalau banyak, then it's good. Kayak tadi malam, ngomongin tentang content creator bareng Bang Ugut misalkan. Simple masalahnya, gimana caranya orang berhenti merokok? Itu aja jadi niche loh teman-teman. Masih banyak orang yang mau berusaha berhenti merokok tapi kesulitan. Nah itu kan jadi sebuah niche. It's just an idea. Satu orang punya problem, luas. Nah kemudian, kalau sudah ketemu problemnya seperti apa, ini kan ngomongin market ya. Saya pengen menekankan satu hal. Buat pemula nih terutama nih. Kalau Anda fokus ke produk, Anda ketemu produk. Kalau Anda fokus ke market, Anda ketemu market. Nah, problemnya kebanyakan orang punya produknya, nggak punya marketnya. Karena Anda salah fokus. Anda harus fokus ke marketnya. Ya, jadi kalau Anda mau menemuin market, ya Anda fokus ke marketnya. Jangan fokus ke produk, nyari market. Kan nggak nyambung gitu. Paham ya? Jadi Anda harus fokus ke marketnya. Nanti kalau misalkan udah tahu, oh marketnya punya problem ini, butuh produk apa, maka Anda fokus ke produk. It's okay, marketnya udah ketemu. Tapi jangan kebalik ya, bahwa Anda nyari produk duluan, kemudian Anda mikir kok nggak ada yang datang ya, kok nggak ada yang beli ya. Iya, iyalah, karena Anda fokus ke produknya, Anda harus fokus ke marketnya. Oke, nah kemudian dari sini, ada sesuatu yang harus Anda pahami gini, kondisi orang saat ini itu apa? Yang saya sebut di sini selalu current state, current condition lah ya. Nah, kemudian yang diinginkan tuh apa dia? Di sebelah sininya ini apa? Yang di titik B-nya ini apa? Namanya desire condition atau state. Dia pengen apa sebenarnya? Di sini misalkan kelebihan berat badan atau gemuk gitu ya. Saya tulis gemuk aja biar gampang ya. Kemudian di sini pengen turun 10 kilo. Kalau turun 10 kilo jadi apa sih? Nah, jadi happy, jadi bisa pakai baju lamanya dia. Teman-teman bilang, kamu kok sekarang langsing, sehat, dan sebagainya. Kalau naik turun tangga nggak ngos-ngosan. Kalau main mana bisa nggak ngos-ngosan, misalkan jalan jauh sedikit nggak sakit kakinya. So, itu yang melingkupi kondisi ini ya. So, desire condition. So, ini mesti ketemu dulu. Saya akan nemuin ini dulu. Kalau ini nggak ketemu, saya nggak akan jalan. Saya nggak akan jualan, saya nggak akan ngapa-ngapain. Karena ini semua fondasinya. Apalagi kalau Anda pengen jualan lewat online. Ya, jadi ini semua udah oke. Nah, kemudian kalau sudah ketemu ini, maka berikutnya adalah untuk orang ke B, dari A ke B, itu dia mesti ngerti apa sih sebenarnya. Jadi di sini, di atasnya sini, nah ini dia butuh apa? Ada 3, knowledge, mindset, belief. Kalau nggak percaya diapain ya? Maybe kita kasih testimonial, kita cari story misalkan. Kalau nggak belief nih, kita kasih story dan sebagainya. Sehingga dia akhirnya, oh si A tuh bisa ya, oh dia gaptek ternyata bisa ya, oh dia cuma ibu rumah tangga ya, dia udah melahirkan ya, dia udah punya anak 4, ternyata badannya juga bisa balik nih turun 10 kilo, ternyata bisa ya, jadi belief, jadi percaya, itu. Kemudian kalau mindset ya, dia mesti punya mindset apa, bahwa ini sebenarnya bisa dilakukan dan sebagainya. Kalau knowledge, dia butuh knowledge apa, misalnya, oh makanan diet tuh seperti ini, cara masaknya seperti ini, cara olahraganya seperti ini, so that's the knowledge. Maka, ketiga hal ini Anda kemas menjadi konten. Ini konten di atas, oke? Ini konten. Saya tulis di sini pakai warna lain aja. Ini konten. Nah, kontennya Anda bentuk jadi macem-macem, jangan cuma satu, oke? Platformnya macem-macem, jangan cuma satu. Ingat kemarin yang saya sempat ngasih funnel kayak begini? Di sini ada awareness, oke?
Awareness. Di sini ada education. Di sini ada transaction. Jadi jangan mikirin jualan ya. Jangan mikirin jualan. Anda mikirin di atas itu, Anda mikirin ini. 1 dan 2. Oke? Anda fokusnya di situ. Awareness sama education. This is your only focus di sini. Jadi, Anda bisa pakai video, Anda bisa pakai Instagram, Anda bisa pakai TikTok. Kemudian dibawa ke dari atas ini kan, atas ini ya, yang atas ini kan, ini sosial media nih misalkan. Nah, yang education ini Anda bawa ke macam-macam. Anda bisa bawa ke email marketing, WA, kemudian Zoom, kemudian Tribe. Nah, itu di tengah. Nah, jadi, itu posisinya di sini. Jadi yang atas awareness itu adalah di sosial media, dan kemudian education di situ. Maka saya sering sekali ngelakuin Zoom webinar, ya kan? Anda tahu sendiri. Saya kirimin email. Kalau Anda pernah dapat email dari saya, kalau Anda pernah masuk ke ekosistem saya, pasti Anda pernah dapat email dari saya. Nah, itu yang saya lakukan. Ya, email, WA, Zoom, and then Tribe. Itu pasti di situ. Itu education. Maka awareness dan education itu adalah ranah yang di atas, yang di kepalanya ini ya, ceritanya di kepalanya nih ya. Knowledge, mindset, and belief itu di situ. Itu saya akan desain supaya apa? Kalau saya ngelakuin bisnis pertama kali, supaya awareness-nya dapat, sehingga banyak orang akhirnya jadi aware, tahu, oh Denny Santoso ini lagi mau menyelesaikan problem untuk A, supaya jadi B. Orang tahu. Mereka tertarik kan, kalau memang sesuai, target marketnya sesuai, mereka akan tertarik. Nah, kalau sudah tertarik, maka next-nya adalah, kita ajarin tuh, step by step-nya, knowledge-nya semuanya. Kalau knowledge, mindset, dan belief-nya sudah dapat, maka disitulah Anda baru boleh berjualan. Nah, maka di sini adalah untuk membuat orang ini dari A ke B, maka ada produk apa di sini? Ini ada produk apa di sini? Yang bisa Anda jual. Karena produk ini ceritanya adalah membantu mereka orang-orang ini supaya mencapai ke B. So, this is product. Remember, jangan cuma mikirin satu produk, tetapi apa yang bisa membantu A ke B. Bisa macam-macam, teman-teman. Ya, jadi kalau Anda jualan suplemen, Anda bisa jualan education-nya, Anda bisa jualan coaching programnya, Anda bisa jualan fitness membership-nya, Anda bisa jualan catering diet-nya misalkan, baju olahraganya, sepatunya, apapun itu sih, alatnya misalkan, gadget-nya, tracking-nya, buat jam Fitbit misalkan, anything. Jadi banyak di situ yang bisa Anda pasang di sini. Kira-kira Anda bisa jual yang mana? Ya, of course kita nggak bisa jual semuanya, tetapi kita bisa partneran, kita bisa affiliate. Ya kan? Saya nggak ngajarin Facebook Ads, saya akan rekomend teman saya ngajar Facebook Ads misalnya. Saya nggak akan ngajarin semua, nggak sanggup juga kalau saya harus ngajarin semuanya, it's like kayak impossible aja. So, dari sini maka Anda jadi punya gambaran lengkap kan. Kalau mau bisnis, bukan cuma urusan produk. Nah, kesalahan banyak orang adalah ketika mau bisnis cuma mikirin satu produk. Produk apa ya yang mau saya jual ya? This is your biggest mistake. Padahal yang harus Anda lakukan adalah Anda memahami the whole landscape. Apa ya? Medan perang ya? Medan perangnya seperti ini. Anda harus dapat semuanya, gambarannya seperti ini. Marketnya siapa, mereka memiliki problem apa, yang diinginkan itu apa, dari A ke B itu apa. Kemudian dari situ kenapa sih mereka kok nggak ke B hari ini, apa yang membuat mereka stuck nggak ke B, apakah knowledge-nya kurang, apakah mindset-nya ada yang salah, dan gua gaptek nih gitu misalkan gitu, atau belief-nya yang salah. Nah, itu Anda benerin dengan konten, dengan berbagai format konten. Oke, so bisa dari tadi Instagram, TikTok, YouTube. Formatnya bisa macam-macam, dari mulai foto, teks, kemudian video, audio, podcast, dan yang lain-lain. Dan kemudian ada edukasi. Stepnya berikutnya adalah edukasi. Anda ajak masuk ke list Anda edukasi. Lewat email, WA, Zoom, Tribe, terserah. Jadi, landscape-nya jadi gede, teman-teman. Kalau Anda mau jualan, gini, tiap industri, kerangkanya akan sama, tetapi mungkin desainnya akan berbeda. Kalau saya jualan BH misalkan kemarin, nggak perlu edukasi. Nggak perlu edukasi terlalu kayak begini, nggak perlu edukasi saya. Saya cuman bikin awareness aja, kemudian jualan. Itu bisa, jualan BH. Orang nggak perlu diajarin kan BH-nya. Di awareness-nya sudah ada edukasinya, BH-nya tanpa kawat lah, nggak sakit lah, empuk lah, whatever lah ya. Kayak gitu. Nah, tetapi setelah orang beli dari saya, kemudian saya dapat database-nya dong. Nah, di situ saya edukasi bahwa saya juga punya barang lain loh, selain BH, saya punya celana, saya punya jaket, saya punya topi, saya punya kalung, saya punya cincin, dan sebagainya. So, itu yang saya lakukan. Sehingga akhirnya saya dapat tambahan income. Jadi income tuh nggak cuma satu, income harus dari beberapa. Ya, jadi itu bisa Anda lakukan, teman-teman. Jadi setelah Anda ngerti landscape-nya semua, baru Anda desain kayak begini, Anda jadi mikir, oke, kalau gini, enak nih. Ini pasang di sini, ini pasang di sini, ini pasang di sini, dan akhirnya jadi satu kesatuan dan bisnis Anda jalan. Remember,
nggak ada yang namanya nggak laku, nggak ketemu aja marketnya gitu. Nggak PMF ya, PMF. Either produknya salah, or marketnya salah, or message-nya salah yang ketiga. Jadi ada 3 hal ya, produk, market, dan message. Salah satu pasti salah, kalau nggak laku-laku. Kalau benar, ini cocok semua, udah pasti laku. Gitu aja. Alright, so thank you so much for watching this video guys. See you in the next one. Bye-bye.